kali ini saya akan memberikan 5 tips terutama untuk fotografer wedding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy dan kali ini saya akan memberikan 5 tips terutama untuk fotografer wedding. Oke, tips yang pertama, pentingnya kalian komunikasi dengan klien. Kenapa penting? Karena ketika kita berkomunikasi dengan klien, kalian akan membuat suatu momen atau kalian akan mendirect klien kalian itu lebih mudah menurut saya. Jadi pentingnya komunikasi klien ketika kalian misalkan datang untuk memotret make up atau lain-lain ke klien kalian, usahain kalian tuh senyum walaupun mungkin teman-teman di rumahnya banyak masalah atau apa, usahain teman-teman harus, halo kak, kita fotografer yang motoin kakak hari ini. Menurut saya itu sangat amat penting ya teman-teman. Nah, terutama komunikasi kita dengan klien, kita nggak mungkin dong kalau misalkan kan datang dengan keadaan yang pikirannya kacau atau pikirannya kemana gitu, dan mood pengantinnya tuh jadi jelek ketika kita datang. Gak mungkin dong teman-teman. Jadi makanya pentingnya komunikasi dengan klien itu ya menurut saya yang paling penting. Nah, yang kedua, mengetahui rundown acara. Kenapa harus mengetahui rundown acara? Terutama di fotografer wedding itu kalian harus tahu rundown acaranya dari ketika kita datang sampai kita selesai. Kalau misalkan di adat Sunda itu pertamanya ada kedatangan pengantin, terus kita motret make up, terus motoin kalung bunganya. Kalau misalkan ada kedatangan pakai upacara adat, kita langsung potret upacara adatnya. Makanya teman-teman di sini terutama yang motret wedding harus tahu banget acara dari mulai sampai kita beres. Nah, pertanyaannya, kita harus nanya ke siapa sih rundown acara? Kalau misalkan nggak ada MC, kita harus nanyakin ke MC keluarga terutama ya teman-teman ya. Terus kalau misalkan ada WO, kita bisa tanyain ke WO acaranya apa aja, rundown acaranya apa aja dari mulai sampai beres, apa aja sih acaranya gitu. Kita harus komunikasi tuh dengan vendor-vendor yang ada di lokasi kita saat potret. Nah, yang ketiga, koordinasi dengan petugas wedding yang ada, terutama MC, WO, panitia keluarga mungkin, atau misalkan MUA. Kenapa WO? Karena WO itu biasanya mengatur segala sesuatu acara dari kita meeting vendor, dari kita mulai acara dari awal sampai akhir, dan acara apa aja yang mungkin ada di pernikahan tersebut. Terus apa aja nih yang di situ kita harus konsultasi dengan WO ya teman-teman ya. Terus kenapa kita harus konsultasi dengan MC? Karena apapun yang mau kita buat ketika mengabadikan momen di acara tersebut, kita harus bicara sama MC nih. Kalau misalkan WO nggak ada, nah tugas kita harus membicarakan semua acara ke MC. Kenapa? Karena biar momen kita bisa dapat. Terus misalkan apapun juga bisa kita ambil dengan bantuan MC, mendirect mungkin audiens yang sekian banyaknya di situ ya teman-teman. Nah, panitia acara, misalkan di acara tersebut teman-teman nggak ada WO, nggak ada, mungkin MC-nya MC yang seadanya mungkin ya, karena kita nggak tahu di lokasi kita ketika misalkan kita motret, kita nggak tahu nih ketika kita datang teman-teman yang ada di lokasi motret wedding itu apa gitu. Mungkin nggak ada MC, mungkin MC-nya MC yang seadanya, atau mungkin nggak ada WO-nya. Mungkin juga tugas kalian cari panitia di situ, panitia keluarga mungkin ya. Nah, di situ kalian harus koordinasi sebaik mungkin dengan berbicara kalian yang sependekatan mungkin lah kepada keluarga pengantin, terutama keluarga pengantin wanita dan keluarga pengantin pria, terutama dengan orang tuanya ya teman-teman. Dan selalu koordinasi dengan MUA. Kenapa harus koordinasi dengan MUA? Karena menurut saya sebagai seorang fotografer wedding,
koordinasi dengan MUA itu sangat penting. Kenapa? Ketika kita datang untuk memotret pengantin wanita yang sedang di make up terutama, kita tuh harus memberikan mood yang bagus kepada MUA atau kepada pengantin wanita. Nah, di situ kalian koordinasinya harus benar-benar membuat mood pengantin dan mood MUA itu bagus. Karena ketika kalian tidak mau kan, ketika kalian datang di salah satu acara wedding kalian, dan kalian datang dan MUA-nya tuh, aduh, gimana ya? Saya males deh difoto sama fotografer yang itu karena dia bikin mood saya nggak bagus. Nah, kalian nggak mau kan kejadian seperti itu. Yang keempat, perhatikan attitude kalian di lapangan. Attitude kalian terhadap tamu, keluarga, dan audiens yang berada di lokasi kalian motret ya teman-teman. Kenapa kalian harus perhatikan attitude? Yang pertama, kalian jangan toksik. Kalau bahasa anak-anak muda sekarang toksik ya. Kalian berbicara yang ada kasar-kasarnya gitu, kalian di filter dulu deh ketika kalian motret. Nah, ketika kalian sedang motret, ya perhatikan aja attitude kalian terhadap tamu undangan, audiens yang ada di situ, apalagi kepada pengantin sama orang tua, terutama sama vendor-vendor juga. Supaya apa? Supaya kalian tidak membuat mood semua orang jadi jelek karena adanya kalian gitu. Menurut saya, kalian harus sangat perhatikan attitude di tempat kalian motret, karena itu karir kalian ke depannya. Jadi kalau misalkan attitude kalian mohon maaf ya, kalau misalkan attitude kalian buruk, nanti orang-orang di sekitar kalian itu mandangnya beda gitu. Jadi ketika misalkan attitude kalian buruk, ya saya emang nggak mau deh difotoin sama mas yang itu karena attitude-nya kurang bagus, bla 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 bla. Kalian juga nggak mau kan terjadi hal seperti itu. Nah, yang kelima, pakaian. Kenapa pakaian? Ketika kita datang ke satu wedding, apalagi kita kerja di tempat tersebut, dan yang notabene orang-orang wedding tuh, yang datang ke wedding tuh pakaiannya rapih, minimal kalian pakai kemeja. Nah, kenapa saya bilang pakaian itu sangat penting? Karena kita nggak mungkin nih datang ke suatu acara wedding, apalagi kita kerja di situ, yang notabene kita dari pagi sampai beres, atau misalkan dari awal sampai beres kita berada di situ, dan kalian nggak mungkin datang ke situ dengan keadaan yang kumal ya, secara kasarnya kumal ya. Tapi di sini kenapa saya harus memakai pakaian yang pertama rapi, kedua sopan, yang ketiga ya buat orang-orang di sekitar kalian kagum lah. Karena seorang fotografer, wah dia fotografernya rapi nih. Ketika teman-teman ada kemungkinan klien yang bakal booking kalian di tempat itu gitu kan. Jadi teman-teman bisa, nih bagus nih fotografernya nih, pakainya rapi gitu, terus sopannya bagus, sopan santun, attitude-nya bagus. Jadi ya, apa yang kalian pergunakan di lokasi wedding tersebut itu menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena di acara wedding itu nggak mungkin datang orang-orang yang pakaiannya selengean. Jadi ketika orang-orang datang ke tempat wedding tuh pasti pakaiannya rapi, mungkin wangi, mungkin dilihat looknya tuh enak banget lah, itu kelihatannya. Jadi menurut saya, ketika kalian akan motret, perhatikan, apalagi di wedding, perhatikan kalian dengan pakaian kalian. Usahakan pakaian kalian itu rapi, usahakan kalian itu wangi. Walaupun look kalian gak ganteng gitu ya, tapi menurut saya look pakaian yang bagus itu udah membuat kalian ganteng. Atau untuk fotografer cewek ya, look pakaian kalian bisa jadi lebih bagus lagi. Kenapa? Karena orang-orang yang melihat kalian, wah ini nih fotografernya bagus nih, wangi, rapi. Nah itulah teman-teman. Jadi 5 tips kali ini cukup sekian saja. Dan terutama teman-teman yang mau sharing-sharing tentang fotografi, kalian langsung mampir ke kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe channel ini supaya channel ini juga bisa dapat berkembang.
Oke teman-teman, mungkin sekian saja video kita sekali ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, terutama teman-teman fotografi kalian. Share sebanyak-banyaknya supaya mudah-mudahan dapat ilmu dari apa yang saya sampaikan kali ini. Dan teruntuk teman-teman yang mau sharing, jangan malu-malu, langsung cek ke kolom komentar atau mampir aja ke Instagram saya di yang tertera di sini teman-teman. Oke, sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.